لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام. الحمد لله الذي هدانا بهداية القرآن واهدنا إلى صراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا أيها الهادرون المسلمون رحمكم الله، أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله العظيم. فمن اتقى فقد فاز فوزا عظيما ومن طغى فقد خسر وخاب في الدنيا وفي الآخرة. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وأساء عمله. صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, yaitu Sayyidul Ayyam, di hari Jumat, dan di tempat yang paling dicintai oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, di mana hamba bersikuh dan bersujud, bertaqarrub, berta'abbud kepada Allah, yaitu fi baitillah. Mari pertama khatib berwasiat kepada diri sendiri, dan yang kedua khatib berwasiat kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan iman, meningkatkan Islam, meningkatkan takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa secara sebenarnya dan hakikatnya adalah al-imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahillahi. Selalu berusaha untuk taat, selalu berusaha untuk patuh dan tunduk apa yang telah menjadi perintah-perintah Allah, dan berusaha untuk menjauhi dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Famanittaqa faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang selalu meningkatkan takwanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, sungguh ia akan mendapatkan kebahagiaan, sungguh ia akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dan kemenangan yang ia raih bukan hanya di dunia saja, bukan hanya di akhirat saja, akan tetapi kedua-duanya fid dunya hatal akhirah. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu riwayat pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa asaa amaluhu. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi, sebaik-baiknya manusia adalah man, orang tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dengan panjang umurnya bertambah amal kebaikannya, bertambah amal kebaikan. Sebaliknya, wa syarrun nasi, seburuk-buruknya manusia, jelek-jeleknya manusia adalah man, orang tala umruhu, yang panjang umurnya, wa asaa amaluhu,
bukan kebaikan yang bertambah, bukan solehnya yang bertambah, bukan kebajikannya yang bertambah, tapi maksiatnya bertambah, durhakanya kepada Allah yang bertambah. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat ini jelas baiknya manusia, buruknya manusia itu dilihat daripada amal perbuatannya. Ketika amal perbuatannya itu baik, maka manusia itu baik. Tapi sebaliknya, ketika amal perbuatan manusia itu buruk, maka manusia itu dikatakan buruk. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak akan melihat Allah, ila suwarikum, kepada bentuk-bentuk kalian, wala ajsamikum, dan kepada jasad-jasad kalian, walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada hati-hati kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat amal-amal kalian. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua riwayat tadi itu jelas bahwasanya manusia itu baik dilihat satu dari amalnya, yang kedua adalah hatinya. Manusia itu buruk dilihat dari yaitu apa, amalnya, dan yang kedua hatinya. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia di dalam jasadnya itu ada segumpal darah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, inna fil jasadi mudghah, sungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluha sa'iru jasadi kulli, apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh badannya pun juga ikut menjadi baik. Tapi sebaliknya, idza fasadat fasada jasadu sa'iru kullu, apabila ketika segumpal darah itu buruk ataupun rusak ataupun sakit, maka seluruh jasadnya ikut menjadi rusak, ikut menjadi sakit. Ala wahiyal qalbu, ala wahiyal qalbu, ala wahiyal qalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sampai 3 kali, ingatlah itu adalah hati, ingatlah itu adalah hati, ingatlah itu adalah hati. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dikatakan baik bukan hartanya yang banyak, bukan jabatannya yang tinggi, bukan kekuasaannya yang luas, akan tetapi manusia yang paling baik itu adalah dilihat dari segi amalnya. Ketika amalnya itu baik, ketika amalnya itu baik, maka manusia itu dikatakan sebaik-baiknya manusia. Tapi sebaliknya, ketika amal perbuatannya itu buruk, maka manusia itu dikatakan seburuk-buruknya manusia, wal'iyadzubillah. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli ulama hadis menjelaskan yang pertama secara zahir bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Para ahli ulama hadis yang pertama, segumpal darah itu adalah al-qalbu, yaitu hati. Sebagian ulama hadis yang lain berpendapat itu adalah jantung. Yang pertama, ketika segumpal darah hati ataupun jantung itu sehat, maka seluruh badannya, semua anggotanya ikut menjadi sehat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kepalanya sehat, pikirannya sehat, penglihatannya yang baik, pendengarannya yang baik, ucapannya yang baik. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ketika hatinya itu sehat, maka anggota badan yang lain dari ujung rambut itu ikut menjadi sehat dan baik. Tapi sebaliknya, ketika hati ataupun jantung itu sakit, mungkin sakit diawali dari mah, kemudian naik menjadi asam lambung, kemudian naik yaitu menjadi liver, yaitu sakit hatinya. Ketika hatinya sakit ataupun jantungnya sakit, maka anggota badan yang lain pun juga ikut merasakan sakit. Kepalanya mumet, tangannya gemeteran, pendengarannya, ucapannya, kaki
hatinya dan lain sebagainya tidak enak di badan. Kenapa? Karena hatinya sakit. Ini yang pertama. Yang kedua, para alim ulama hadis menjelaskan, ketika hatinya itu baik, bukan badannya saja yang ikut baik, tetapi amalannya pun juga ikut menjadi baik. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwasanya baiknya hati itu jauh daripada penyakit-penyakit hati. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau sampaikan di antara penyakit-penyakit hati itu adalah iri, dengki, hasud. Orang lain dapat nikmat dia tidak suka, orang lain dapat nikmat dia tidak suka, dia berusaha bagaimana nikmat itu hilang. Orang lain dapat nikmat dia tidak suka, bagaimana dia berusaha nikmat itu kembali kepada dirinya. Ini penyakit hati. Iri, dengki, hasud, sombong, merasa dirinya paling besar, dan takabur. Sombong dan takabur, merasa dirinya paling wah. Ria, beramal, diperlihatkan kepada orang lain. Dia tidak beramal ketika tidak dilihat oleh orang lain. Sum'ah, beramal kepingin didengarkan oleh orang lain. Dia tidak beramal kalau tidak diperdengarkan kepada orang lain. Ujub, beramal kepingin dibahkan oleh orang lain, dibesarkan oleh orang lain. Ini penyakit hati. Ketika hatinya itu baik, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwasanya baiknya hati itu adalah tidak kena penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasad, sombong, dan takabur. Ketika hatinya baik, maka ucapannya menjadi baik, amal perbuatannya menjadi baik, penglihatannya baik, pendengarannya baik, pikirannya baik, yang diambil pun juga yang baik, yang dituju pun juga baik. Kenapa? Karena hatinya baik. Tapi sebaliknya, ketika hatinya rusak, ketika hatinya sakit, maksudnya sakit rusak di sini adalah sebagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau sampaikan, yaitu sakit hati. Sakit hati bukan liver, tetapi iri, dengki, hasud, sombong, takabur, ria, ujub, dan sum'ah. Maka pikirannya menjadi rusak, ucapannya rusak, pendengarannya rusak, yang dilihat juga rusak, yang didengar juga rusak, yang diambil juga yang rusak, yang dituju pun juga tempat-tempat maksiat waliyadzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika hatinya baik, badannya ikut baik. Yang kedua amalannya pun juga ikut menjadi baik. Dan yang ketiga, ketika hatinya baik, badannya baik, amalannya baik, maka suasana pun juga ikut menjadi baik. Ketika hatinya baik, badannya ikut menjadi sehat, amalannya pun juga menjadi baik, suasana pun juga akan menjadi baik, aman, tentram, dan sejahtera. Tapi sebaliknya, ketika hatinya rusak, badannya ikut menjadi sakit, amalannya pun juga rusak, suasana pun juga tidak aman, tidak tentram. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama mengatakan, islahul ahwal bi islahil a'mal wa fasadul ahwal bi fasadil a'mal. Baiknya suasana itu tergantung kepada yaitu amalan-amalan manusia. Ketika amalan manusia itu baik, maka suasana alam pun juga ikut menjadi baik. Tapi sebaliknya, ketika amalan manusia itu rusak, maka suasana alam pun juga ikut menjadi rusak. Tuhadul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jelasnya kerusakan di muka bumi itu karena ulah tangan manusia. Para alim ulama tafsir menjelaskan, yang pertama, secara zahir terjadi kerusakan di bumi, baik di daratan ataupun di lautan, ini karena ulah tangan manusia. Kenapa terjadi banjir? Karena penebangan liar tidak diimbangi dengan penanaman pohon kembali. Kenapa terjadi polusi udara? Karena yaitu apa? Pembalakan liar, pembakaran hutan, yang pada akhirnya alam menjadi rusak. Udara tidak sehat lagi. Kenapa? Karena ulah tangan manusia, perbuatan manusia. Begitu juga di laut, hewan banyak yang mati, ikan banyak yang mati, terumbu karang banyak yang rusak karena menangkap ikan bukan diserap, bukan dipancing, tetapi dibom. Semua mati semua, rusak yang ada di dalam lautan. Jelasnya kerusakan di bumi, di daratan, dan di lautan ini gara ulah tangan manusia. Yang pertama. Yang kedua, Imam Jalaluddin Asyuti dalam tafsir Al-Jalalain beliau sampaikan, aidil ma'asi. Jelasnya kerusakan di daratan, di lautan, di muka bumi ini gara-gara ulah tangan manusia, yaitu perbuatan manusia, maksiatnya manusia.
alam menjadi rusak, suasana tidak aman, tidak tentram karena ketika azan dikumandangkan bukan memenuhi panggilan Allah, tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, tinggalkan zakat, tidak menunaikan ibadah haji dan umroh bagi yang mampu karena kemaksiatannya manusia, maka terjadilah yaitu kerusakan-kerusakan di muka bumi. Ini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Apabila penduduk bumi, apabila penduduk negeri beriman dan bertakwa, mengusahakan imannya, mengusahakan takwanya kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan-keberkahan daripada langit dan Allah taala akan keluarkan keberkahan daripada bumi ketika iman dan bertakwa. Tapi sebaliknya, ketika manusia tidak mengusahakan iman, tidak mengusahakan takwa, bukan bertambah iman dan takwanya, tapi malah bertambah maksiatnya. Bukan keberkahan yang turun dari langit, bukan keberkahan yang dikeluarkan daripada bumi, tetapi laknat dan laknat dan laknat. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Sebagaimana orang Arab mengatakan al-yaum khairun min amsiha, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Al-lail khairun min amsiha, malam ini harus lebih baik daripada malam kemarin. Al-usbu khairun min amsiha, minggu ini harus lebih baik daripada minggu kemarin. Asyhru khairun min amsiha, bulan ini harus lebih baik daripada bulan kemarin. Dan yang terakhir, as-sanatu khairun min amsiha, tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Dalam riwayat manusia digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan manusia yang beruntung, faulaika humul muflihun. Mereka digolongkan orang-orang yang beruntung. Mereka digolongkan orang-orang yang rabiun. Man kana amaluhu yazdadu yauman fa yauman, yaitu orang yang setiap hari amalnya bertambah. Itulah orang yang beruntung. Yang kedua, faulaika humul khasirun. Mereka digolongkan orang yang merugi, yaitu orang-orang yang hari ini sama dengan kemarin. Makanya amalu yatawassat yauman fa yauman, hari ini dengan kemarin sama, itu termasuk digolongkan orang yang rugi. Dan yang ketiga, faulaika humul muflisun. Mereka digolongkan orang yang bangkrut, yaitu orang mangkana amalu yatanaqasu yauman fa yauman, orang yang amalnya setiap hari berkurang, itu digolongkan orang yang bangkrut. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan zahir dan batin, yang pada akhirnya untuk selalu meningkatkan iman, meningkatkan amal, meningkatkan iman, meningkatkan amal, dan selalu mengikuti pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, kita digolongkan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang selalu amalnya bertambah. Amin Allahumma amin. Waj'alna lil muttaqina imama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله العظيم. فمن اتقى فقد فاز فوزا عظيما، ومن طغى فقد خسر
خاب في الدنيا وفي الآخرة. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم أجمعين والتابعين والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات وغفر الذنوب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم اصلح رائي ورعية واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا واجعل قريتنا هذه بلدة طيبة آمنة مطمئنة وربا غفورا. اللهم اجعلنا من سعادة الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والإكرام والعزة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وسائر عبادتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت التواب الغفور. اللهم ربنا تقبل دعاءنا وتسمع كلامنا واغفر قلوبنا واقضي حاجاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.